Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia, edisi Minggu tanggal 22 Juni 2025, disampaikan Yosta Nerilestari dan Dian Ben Yuda. Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini. Buletin Sepekan minggu ini kami awali dengan informasi menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polres Sintang melaksanakan kegiatan bakti kesehatan yang menyasar para pengemudi ojek online atau ojol serta masyarakat umum yang dilaksanakan selama 3 hari. Kapolres Sintang AKBP Inyoman Budiartawan menyebut kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat, khususnya para ojol yang setiap hari berada di jalan, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang layak dan juga pemeriksaan kesehatan untuk masyarakat umum yang juga memang ingin ikut dalam pemeriksaan kesehatan yang digelar secara gratis ini. Sementara itu, Kasih Dokes Polres Sintang, Aibda Tias Heru Magiri mengatakan pemeriksaan yang diberikan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan secara gratis. Tim medis yang dikerahkan berasal dari Dokes Polres Sintang. Pengecekan kesehatan gratis, pengobatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis kepada pengemudi online, kurir, dan supir taksi. Untuk pemeriksaannya kita ada tensi darah, pemeriksaan terbatas, yaitu untuk asam urat, untuk gula, dan kolesterol. Puluhan peserta perwakilan dari organisasi wanita di Kabupaten Sintang mengikuti seminar dalam rangka Milad Aisyah ke-108 tahun 2025 di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Selasa 17 Juni 2025. Ketua Pimpinan Aisyah Kabupaten Sintang, Watija, mengatakan seminar ini diharapkan menjadikan kaum perempuan berkemajuan yang kokoh dalam menopang ketahanan jasmani dan rohani. Kaum perempuan di Kabupaten Sintang selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang tangguh dalam mendampingi keluarga, tidak memanfaatkan waktu yang tidak berguna, maka kami harapkan setelah mengikuti seminar pada hari ini, kaum perempuan berkemajuan yang ada di ruangan ini bisa memanfaatkan lahan pekarangan, bisa memanfaatkan ruang lingkup yang sangat sempit menjadi ladang kebun kita, kebun di rumah kita masing-masing. Sebanyak 652 siswa serta guru dan tenaga kependidikan MTS Negeri 1 Sintang menyelenggarakan outbound ekoteologi di Hutan Wisata Bukit Kelam Sintang, bekerjasama dengan Daops Manggalagni 11 Sintang dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sintang. Kegiatan outbound ekoteologi ini bertujuan untuk memberikan penguatan kepada para peserta didik bahwa nilai-nilai agama itu juga harus terintegrasi dengan kesadaran dan praktik menjaga lingkungan sebagai bentuk akhlak terhadap lingkungan hidup. Kepala MTS Negeri 1 Sintang, Sutardi, mengatakan untuk mendukung program prioritas Kementerian Agama terkait ekoteologi, MTS Negeri 1 Sintang telah menyelenggarakan berbagai kegiatan, di antaranya penanaman pohon, aksi nyata bersih sampah plastik pada peringatan lingkungan hidup sedunia, program Adiwiyata, Bakti Madrasah, dan outbound ekoteologi ini. Informasi selanjutnya pendengar, puluhan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Sintang dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh UPTD Puskesmas Tanjung Puri Sintang Selasa 17 Juni 2025. Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Puri Sintang, Dr. Andar Jimmy Pintabar mengatakan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi screening infeksi menular seksual, HIV, dan screening kesehatan jiwa. Dr. Andar menjelaskan kegiatan pemeriksaan ini merupakan kerjasama UPTD Puskesmas Tanjung Puri dan Lapas Kelas 2B Sintang dalam pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan. Disampaikan Dr. Andar, kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan lapas ini rutin dilaksanakan UPTD Puskesmas Tanjung Puri setiap tahun. Ini merupakan kerjasama dari Puskesmas Tanjung Puri dan lapas dalam pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan di dalam lapas. Yang seperti kita ketahui, hak kesehatan merupakan hak dasar
hak dasar bagi seluruh manusia. Jadi pelayanan kesehatan bagi warga binaan yang ada di dalam lapas harus sama dengan masyarakat yang ada di luar lapas. Pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan penandatanganan dan penyerahan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 formasi 2024 di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa tanggal 17 Juni 2025. Sebanyak 965 formasi yang dibuka pada tahun 2024, terdapat 813 P3K di lingkungan Pemkab Sintang yang berhasil lulus dan mendapatkan SK tersebut. Ini terdiri dari 348 P3K Jabatan Fungsional atau JF Guru, 236 P3K JF Kesehatan, dan 229 P3K Tenaga Teknis. Usai penandatanganan dan penyerahan SK P3K, Bupati Sintang Herculanus Bala mengatakan P3K diharapkan memahami setiap nomor dan pasal yang ditandatangani dan dapat bekerja dengan disiplin, berintegritas, loyal, dan satu komando terhadap tugas yang diberikan. Yang perlu saya sampaikan hari ini, yang ditandatangan setiap nomor, setiap pasal, setiap ayat, saya berharap direnung isinya seperti apa untuk biar kita disiplin, berintegritas, loyal, tekun. Bagi yang guru, saya berharap niatnya bagaimana meningkatkan SDM muridnya, berangkat dari niat tulus, mendidik agar generasi kita berikutnya mendapat pendidikan yang lebih bagus. Begitu juga yang di kesehatan, kita harus punya kebanggaan kalau pasien sembuh. Kita harus punya kebanggaan pelayanan kepada masyarakat, tentu harus kita tingkatkan. Sebanyak 149 orang calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Melawi menerima surat keputusan tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024. Surat keputusan tersebut diserahkan Bupati Melawi Dadi Sunaria Uspa Yursa didampingi Wakil Bupati Melawi Malin di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi Senin 16 Juni 2025. Bupati Melawi menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan sehingga dipastikan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Bupati berharap 149 orang yang telah dilantik ini dapat mengemban amanah dan tanggung jawab sebagai CPNS dengan bekerja profesional, berintegritas, loyal, dan berkomitmen dalam melayani masyarakat. Bupati juga mengingatkan kepada para CPNS yang telah menerima SK untuk tidak mengajukan pindah tempat tugas selama paling singkat 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Pemerintah Kabupaten Melawi dan Yayasan Satria Budi Dharma menandatangani nota kesepakatan terkait kerjasama pembangunan daerah. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Melawi, Malin, dan Pembina Yayasan Satria Budi Dharma, Erlina VF Ratu, di Convention Hall Kantor Bupati Melawi pada Selasa 17 Juni 2025. Erlina menyampaikan penandatanganan kesepakatan ini untuk memperkuat sinergisitas dan mendukung program-program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan program Yayasan Satria Budi Dharma mencakup pendidikan dan kesehatan yang prima, serta lingkungan hidup yang terpelihara. Erlina menjelaskan di Kabupaten Melawi, program yayasan sudah berjalan di bidang pendidikan paket A, B, dan C, serta bidang kesehatan dengan memberikan bantuan alat kesehatan untuk puskesmas di Melawi. Informasi selanjutnya pendengar, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan screening deteksi dini triple eliminasi HIV, sipilis, dan hepatitis B di sejumlah kafe, tempat hiburan malam di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu Kastono menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan menyikapi temuan kasus HIV yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025 yang mencapai 19 kasus dan menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Kastono meminta pemilik kafe rutin melakukan uji HIV kepada para karyawan dengan bekerja sama dengan puskesmas setempat karena kasus HIV didominasi oleh pekerja seks komersial PSK dan pengguna jasa PSK. Kita kerjasama dengan puskesmas Kalis, kebetulan kita sudah mensurati
pemilik KP yang ada di wilayah Kecamatan Kalis. Kemudian kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan screening prepel eliminasi. Salah satunya itu adalah pemeriksaan risiko HIV, kemudian hepatitis dan sifilis. Nah, kebetulan di kegiatan tersebut memang kita tidak ada menemukan yang positif HIV. Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan lokal di Sintang, BUMDes Maju Jaya Desa Dakjaya Kecamatan Binjai Hulu menargetkan produksi sawi hidroponik mencapai 40 ton. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita. Dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan lokal di Kabupaten Sintang, Badan Usaha milik Desa BUMDes Maju Jaya Desa Dakjaya Kecamatan Binjai Hulu menargetkan produksi sawi hidroponik di tahun 2025 ini dapat mencapai sebanyak 40 ton. Direktur BUMDes Maju Jaya Kuswono mengatakan, sebagai salah satu kampung sayur, Desa Dakjaya terus berupaya mengoptimalkan produksi sayur yang dihasilkan. Salah satunya ialah di sektor budidaya sawi hidroponik yang telah dikembangkan sejak tahun 2024. Pada tahun 2024, produksi sawi hidroponik yang ada di Desa Dakjaya berkisar antara 11 sampai dengan 12 ton. Dan pada tahun 2025 ini, BUMDes Maju Jaya menargetkan produksi sawi hidroponik sebanyak 35 sampai dengan 40 ton. Ia juga menyampaikan, hasil produksi dari budidaya sawi hidroponik Desa Dakjaya ini telah dipasarkan di Kota Sintang, dan sawi hidroponik Desa Dakjaya ini telah menjadi salah satu pemasok sayur di Pasar Sayur Masuka Sintang. Alhamdulillah nih dari tahun mulai 2025 dari Januari hingga Mei ini udah tembus 16 ton nih. Jadi harapan kami di tahun 2025 apa yang saya programkan dengan pendapatan 35 ton sampai 40 ton, insya Allah mudah-mudahan tercapai. Kuswono menambahkan, pihaknya telah memasok sawi hidroponik ke Pasar Masuka Sintang kepada 15 pedagang dengan total sawi yang dijual sebanyak 150 kg per harinya. Menurutnya, pengembangan budidaya sawi hidroponik ini dapat meningkatkan pendapatan BUMDes dan khususnya masyarakat petani, karena budidaya sawi hidroponik ini dapat menjadi salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam mengembangkan budidaya sawi hidroponik secara mandiri. Melalui pengembangan budidaya sawi hidroponik ini, Kuswono berharap dapat mendukung upaya ketahanan pangan lokal di sektor pertanian, serta dapat meningkatkan penghasilan para petani di Desa Dakjaya, Kecamatan Binjai Hulu. Informasi dari Kabupaten Sekadau, pendengar, Polres Sekadau melalui Polsek Sekadau Hilir melaksanakan panen jagung hibrida yang ditanam di lahan Demplot CU Kelingkumang di Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Rabu 18 Juni 2025. Kapolres Sekadau AKBP Doni Malino Manopo menjelaskan, bibit jagung hibrida pertiwi tersebut ditanam pada awal Maret 2025 di atas lahan seluas 1,5 hektar dan saat panen ini menghasilkan 1,8 ton jagung dengan tongkol. Ia mengatakan sebelumnya lahan tersebut merupakan lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Melalui program ketahanan pangan, Polres Sekadau bekerja sama dengan Bintara Penggerak Ketahanan Pangan, pengelola Demplot CU Kelingkumang, dan masyarakat menanam jagung di lahan tersebut, dan dalam waktu 3 bulan pihaknya berhasil panen sebanyak 1,8 ton jagung. Untuk bulan Juni ini kita melaksanakan panen, yaitu kurang lebih 15,6 hektar yang tersebar di 6 kecamatan. Banyak hambatan, banyak tantangan, banyak ketidaktahuan, bagaimana penyiapan lahan, penyiapan kelompok tani, bagaimana mulai proses penanaman, perawatan, hingga sampai akhir panen ini. Namun seiring berjalannya waktu, juga didukung oleh pemerintah daerah, rekan-rekan dari perusahaan-perusahaan, dari PPL, dari Poktan, dari seluruh elemen masyarakat. Dari hari ke hari kita semakin bisa menjawab apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kendala. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang mengadakan acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Aula SMK 1 Sintang pada Kamis 19 Juni 2025. Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Igor Nugroho, menjelaskan pihaknya telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup sejak tanggal 5 Juni 2025. Di antaranya, pelaksanaan apel Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pelaksanaan aksi bersih sampah se-Kabupaten Sintang,
workshop tempat pembuangan sampah 3R, dialog interaktif tukar paham peluang cuan dari sampah, ngobrol pintar dengan tema mencari solusi dari problematika sampah plastik. Ia mengatakan tema lingkungan hidup sedunia 2025 yaitu hentikan polusi plastik. Tema ini tidak hanya menyoroti darurat plastik sebagai ancaman global, tetapi juga menegaskan pentingnya transisi menuju sistem ekonomi sekuler yang mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengarahkan seluruh pemangku kepentingan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup dengan aksi nyata, meningkatkan partisipasi masyarakat, mengurangi sampah berkelanjutan, dan mendorong kolaborasi lintas sektor. Adapun tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025 adalah Ending Plastic Pollution atau hentikan polusi plastik. Tema ini tidak hanya menyoroti darurat plastik sebagai ancaman global, tetapi juga menekankan pentingnya transisi menuju sistem ekonomi sirkular yang mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai. Maksud dan tujuan, mengarahkan seluruh pemangku kepentingan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025 dengan aksi nyata, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan, mendorong kolaborasi lintas sektor. Buletin sepekan minggu ini pendengar kami akhiri dengan informasi sejumlah sekolah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mendapatkan piagam penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi tahun 2023. Penyerahan penghargaan oleh Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, di Aula SMK Negeri 1 Sintang, Kamis 19 Juni 2025. Sekolah yang mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata Provinsi tahun 2023 yaitu Sekolah Dasar Negeri 8 Sintang, Sekolah Dasar Negeri 27 Sintang, SMP Negeri 3 Sintang, SMP Negeri 3 Sungai Tebelian, Madrasah Sanawiyah MTS 1 Sintang, SMA Negeri 1 Sintang, dan SMK Negeri 1 Sintang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengucapkan selamat kepada sekolah-sekolah yang telah menerima piagam penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi tahun 2023. Ia mengajak masyarakat khususnya para pelajar untuk menjaga kelestarian lingkungan yang salah satunya mengurangi sampah plastik. Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen dan kerja keras sekolah-sekolah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan lestari. Alhamdulillah MTS Negeri 1 Sintang bersama dengan SMK Negeri 1 Sintang, SD Negeri 7, SD Negeri 8, dan SD Negeri 27 Sintang mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata Provinsi tahun 2023 dan di tahun 2025 ini akan mengikuti Adiwiyata Nasional. Mohon doa dari semuanya. Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 25 Juni 2025. Penulis naskah Yosta Nerilestari, teknik rekaman dan editing Dian Beniuda, narator Dian Beniuda dan Yosta Nerilestari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.